Halo saudara, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu, saya terlibat diskusi dengan seorang Oneness Pentakostalism. Sebetulnya kami pihak Trinitarian ini sedang menunggu ya Pak Joshua Tewu untuk hadir ya naik ke dalam panggung debat. Karena selama ini dia itu begitu gencar menyerang ajaran Trinitas yang berkoar-koar dan begitu keras dan mengklaim sebagai apologet, dan memang dia mempunyai ministry atau pelayanan di bidang apologet katanya, dan bahkan menganalogikan dirinya sebagai Grand Master catur ya, yang tiada tandingannya. Kenapa tidak tandingannya? Karena bahkan orang-orang sekelas Dr. Welly Pandensolang atau Dr. Deking Gadas yang adalah rektor di sebuah STT di Indonesia, yang menurut saya punya kapasitas dalam membicarakan kristologi dan Allah Tritunggal, itu juga diremehkannya. Nah, dia menganggap dirinya sebagai Grand Master catur katanya. Dan Pak Deking Gadas dan Dr. Welly Pandensolang sebetulnya sudah mengajak Pak Joshua Tewu untuk berdiskusi secara live, tetapi ternyata Pak Joshua menganggap bahwa dirinya itu mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada mereka, dia lebih hebat, lebih jago, dan dia mau mencari lawan tanding yang setara dengan dia katanya. Nah, ini payah ya Pak Joshua Tewu ini. Hebat berkuar-kuar, menyerang Tritunggal, menyerang para pengajar Tritunggal, giliran ditantang balik, ternyata dia lari, terbirit-birit. Nah, oleh karena itu teman saya mengajak saya untuk bertemu dengan seorang Oneness Pentakostalism yang lain, dan dia bernama Pak Samuel Sihaan. Teman saya ini mengatakan bahwa Pak Sihaan ini lebih pintar katanya dari Pak Joshua Tewu, jadi dia kualitasnya itu di atas pendeta Joshua Tewu DBS ya, Doktor Biblical Study itu. Nah, saya bilang oke, saya siap. Jadi saya bertemu dengan Pak Sihaan ini di dalam channel teman saya, Koram Kristo. Tapi karena saya melihat isi diskusi saya dengan Pak Sihaan ini kurang bagus ya, di mana suara saya itu terlihat terputus-putus, bahkan sempat mati beberapa kali, sehingga soundnya kurang bagus. Saya melihat suaranya Pak Sihaan yang lebih bagus ya. Itu karena jaringan internet saya yang tidak bagus di tempat saya, sehingga suara saya menjadi seperti itu. Maka pada saat ini saya akan memberikan review kembali bagaimana perdebatan saya dengan Pak Sihaan, seorang Oneness Pentakostalism, dan saya akan memberikan argumentasi saya. Jadi kami sudah sepakat bahwa pihak Trinitarian memberikan 3 dasar teks Alkitab, lalu pihak Oneness Pentakostalism memberikan 3 dasar teks Alkitab, kami presentasikan bersama, lalu kemudian itu didiskusikan bersama-sama. Nah, mungkin saudara belum tahu apa ini Oneness Pentakostalism. Oneness Pentakostalism ini adalah Sabellianisme ya, kurang lebih sama aja mereka itu. Dan mereka mempunyai paham Allah itu ada di dalam satu pribadi, satu hakikat, tetapi 3 manifestasi atau 3 perwujudan. Ya, mereka seperti itu. Tapi kalau posisi saya memahami Allah itu satu hakikat di dalam 3 pribadi. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah. Bapa memang adalah Allah sepenuhnya, Anak atau Yesus adalah Allah sepenuhnya, Roh Kudus juga adalah Allah yang sepenuhnya, tetapi bukan ada 3 Allah. 3 pribadi tidak sama dengan 3 Allah. Mengapa dimunculkan istilah 3 pribadi? Mengapa ada kata pribadi di sana? Nah, nanti akan saya jelaskan itu. Walaupun 3 pribadi, tetapi tetap satu esensi, satu substansi, ya, yang tidak terpisah. Kalau 3 pribadi ini bisa berpisah secara lokal, yang satu di sana, satu di sini, satu di sono, seperti ajarannya Pak Dr.
Suhento Liao yang mengatakan Bapa ada di surga, Anak berinkarnasi di bumi, lalu Roh Kudus ada di sana, berarti dalam keteritunggalan Allah itu ada keterpisahan seperti itu. Nah, itu bukan ajaran Tritunggal. Ya, ajaran Tritunggal yang benar seperti yang sudah saya katakan tadi. 3 teks yang saya maksudkan sebagai dasar posisi saya memahami doktrin Tritunggal, bahwa pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda. Walaupun ada 3 pribadi, tetapi 3 pribadi ini berbeda. Mengapa dia berbeda? Mengapa disebut sebagai pribadi? Nah, ini akan saya jelaskan. Tapi fokus kami bukan kepada pribadi Roh Kudus. Fokus kami adalah kepada pribadi Bapa dan Anak. Saya memposisikan diri bahwa Bapa dan Anak itu berbeda. Tetapi Pak Siaan dari pihak Oneness Pentakostalisme mengatakan pribadi Bapa itu sama saja dengan pribadi Anak. Sekarang saya memberikan dasar kitab suci, pemahaman saya bahwa pribadi Bapa dan Anak itu berbeda. Ada 2 pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah saja. Yang pertama adalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat ini berbicara tentang hubungan ya. Hubungan antara firman, dalam bahasa Yunani itu logos, dan Allah. Bahasa Yunaninya adalah theos. Nah, kalau kita melihat konteks dari ayat ini, maka kata Allah yang dimaksud di sini adalah Bapa. Kita lihat ayat-ayat setelahnya ya. Jadi hubungan antara firman dan Allah Bapa yang dimaksudkan dalam teks ini. Oleh para ahli, ini ada di dalam, kalau kita melihat teks ini ada 3 frasa sebetulnya. Frasa yang pertama, pada mulanya adalah firman, ini oleh para teolog dikatakan ini sedang berbicara eksistensi Kristus di masa lampau yang kekal. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ayat 3 dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Tetapi keberadaan firman ini ternyata sudah ada sebelum penciptaan segala sesuatu itu. Dan keberadaannya itu terus-menerus kekal di minus yang tak terhingga. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangi di mana titik awal daripada sang firman itu. Tidak ada. Karena dia kekal adanya, terus-menerus ada, dan tidak pernah dia tidak ada. Dia kekal di masa lampau. Lalu kalau kita mau membaca teks ini secara benar, maka sebetulnya kita akan mempunyai sebuah konklusi ya. Sebuah kesimpulan bahwa Bapa dan Logos itu dan firman itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Mengapa saya katakan demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita lihat frasa yang kedua. Frasa yang kedua berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kata bersama-sama dengan Allah ini berasal dari kata Yunani pros ton theon. Marantika berkata secara hurufiah ini berarti face to face, berhadapan. Saudara juga bisa melihat dalam tulisan dari Robert Cook dalam The Theology of John halaman 49. Tetapi walaupun face to face, di dalam pikiran Yunani firman dan Allah itu ada di dalam satu kesatuan. Satu kesatuan. Jangan saudara berpikir, berpandangan bahwa berhadapan muka, face to face itu berarti ada 2 yang terpisah secara total. Tidak seperti itu ya. Pros itu sedang menggambarkan suatu pribadi, ada 2 pribadi di sana yang berbeda, maka dimunculkan kata pros. Dan itu artinya sebuah persekutuan. Sebuah persekutuan yang intim antara firman dan Allah Bapa. Persekutuan yang dimaksud ini apa? Sebuah relasi personal. Logos yang kekal adalah logos yang ada dalam relasi dengan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Mengapa relasi personal? Karena yang bisa berelasi adalah pribadi-pribadi. Tidak bisa hal lain itu bisa berelasi. Misalnya ya, adanya kasih antara bapak dan anak.
Alkitab mencatat dalam Yohanes ya. Misalnya Yohanes 5 ayat 20. Bapa mengasihi anak. Atau juga dalam Yohanes 17 ayat 24 di mana Bapa mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Jika Allah itu kasih, tentunya harus ada objek yang dikasihi. Bapa mengasihi anak. Yang mengasihi ini pasti adalah suatu pribadi. Dan yang dikasihi juga adalah suatu pribadi. Bapa tidak mungkin mengasihi manifestasinya atau manifestasi mengasihi Bapa. Ya tidak bisa. Yang namanya kasih itu menuntut relasi personal di dalamnya. Kok bisa Allah itu mengasihi dirinya sendiri? Itu tidak bisa. Itu sesuatu yang aneh. Nah, dalam gereja-gereja tertentu itu sering ada doa, kasihilah kami ya Tuhan. Atau kasihanilah kami ya Tuhan. Nah, Allah sebagai pribadi itu mengasihi manusia. Yang juga adalah pribadi. Sama dengan Allah Bapa juga. Dia mengasihi anak atau Yesus yang adalah pribadi juga. Maka kasih itu menuntut sebuah relasi antar pribadi. Tidak pernah ada ayat dalam Alkitab yang kita jumpai di mana Bapa mengasihi pribadinya sendiri. Silakan tunjukkan Oneness Pentecostalism. Di mana ayat yang seperti itu? Tidak ada. Maka kasih itu tentu saja sekali lagi saya tekankan. Kasih itu menuntut adanya hubungan antar pribadi. Ya, ini yang disebut dengan relasi intra-trinitarian. Nah, di sini logos itu dibedakan dengan Allah Bapa. Karena ada kata pros tadi itu. Bersama dengan. Jikalau firman itu adalah pribadi yang sama dengan Bapa itu sendiri, bahwa firman itu adalah Bapa itu sendiri, maka Yohanes tidak perlu meletakkan kata pros itu di dalam teks tersebut. Dia buang saja kata-kata itu. Fakta yang menunjukkan bahwa kata pros itu ada di dalam teks Yohanes 1 ayat 1 itu menunjuk bahwa firman yang dibicarakan itu berbeda dengan Bapa. Karena firman ini bersama Bapa. Ya. Kalau saya bersama dengan Samuel Siahaan, apakah berarti saya ini pribadi yang sama dengan Samuel Siahaan? Kan tidak. Berbeda. Ini ada dua pribadi yang berbeda. Walaupun dalam satu hakikat, yaitu hakikat manusia. Sama-sama manusia, tapi berbeda dalam pribadi. Karena saya ini bersama Samuel Siahaan berdiskusi, ya, berdialog tentang ini. Tetapi kita jangan membayangkan seperti itu, bahwa seperti manusia ya, ada dua pribadi berbeda, tetapi sehakikat Allah tidak seperti manusia itu. Allah walaupun Bapa dan Anak itu pribadi yang berbeda, tetapi ada dalam satu kesatuan. Nah, ini perbedaannya. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara Bapa dan Anak. Mereka tidak berpisah secara total seperti kita manusia, seperti saya dengan Pak Siaan. Berpisahnya ini total. Saya ada di Palu, Pak Siaan ada di tempatnya, di Jakarta atau di mana itu. Kami bisa pisah total. Tapi Allah tidak bisa seperti itu. Bapa dan Anak, walaupun berbeda pribadi, mereka bersama-sama sejak kekekalan, tapi menjalin relasi, persekutuan personal dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Lalu frasa ketiga, ada disebut dan firman itu adalah Allah. Kaitheos en hologos dalam bahasa Yunani. Ada dua kata di sana. Kata benda pertama theos, lalu logos. Kata benda yang pertama theos itu tidak menggunakan artikel, dan kata benda kedua logos itu menggunakan artikel. Mengapa kata theos tidak menggunakan kata sandang? Karena dia sebagai predikat di mana subjeknya adalah logos atau firman dengan menggunakan artikel ho. Kata sandang ya, kata sandang itu artikel itu adalah kata sandang.
Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut sang, misalnya, sang raja. Kalau bahasa Inggris the God. Kata sandang di sana. Theos tidak menggunakan kata sandang, tetapi logos itu menggunakan artikel ho di sana. Saksi Yehova dan Unitarian, termasuk pendeta R. Susabdono, memahami bahwa ketiadaan artikel pada kata theos ini berarti bahwa Yesus itu bukan Allah. Atau Yesus itu tidak setara dengan Bapa menurut R. Susabdono. Mereka lalu mengusulkan sebuah terjemahan alternatif, mengatakan bahwa lembaga Alkitab Indonesia itu salah menerjemahkan. Lalu mereka mengusulkan terjemahan, dan firman itu adalah suatu Allah, atau bersifat ilahi, atau firman itu makhluk surgawi, seperti yang dipahami oleh orang-orang Unitarian itu. Tetapi ini paham yang menentang konteks. Kenapa dia menentang konteks? Karena kalau kita melihat ayat yang ketiga, dikatakan bahwa sang firman itu mencipta segala sesuatu. Kalau sang firman itu hanya sekedar bersifat ilahi, yang bukan Allah yang sejati, Beni Irawan yang dari Unitarian mengatakan firman itu adalah yang maha tinggi saja, yang berbeda dengan Allah yang sejati. Lalu Fresh Donald mengatakan itu berarti firman itu bukan Allah sejati. Kalau memang itu bukan Allah sejati, hanya bersifat ilahi saja seperti yang dikatakan Dr. R. Susabdono itu, maka itu akan menentang ayat yang ketiga yang mengatakan bahwa firman itu mencipta segala sesuatu. Mengapa menentang ayat 3? Di mana pertentangannya? Karena penciptaan itu adalah karya ilahi yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, Yahweh lah yang seorang diri ya menciptakan langit dan bumi dan segalanya itu. Berarti pemahamannya Saksi Yehova, Unitarian, R. Susabdono itu jelas salah. Karena akan menentang konteks. Fakta bahwa firman itu mencipta segala sesuatu, ya, itu membuktikan bahwa firman itu adalah Allah sungguh-sungguh, Allah sejati, Allah dalam arti yang setinggi-tingginya. Nah, selain teks ini membubarkan pandangan Saksi Yehova, Unitarian, Pendeta R. Susabdono, frasa ketiga ini juga dan firman itu adalah Allah juga menghancurkan sebetulnya juga menghancurkan posisi daripada Oneness Pentakostalism atau posisi daripada Sabellianisme itu, yang berpandangan bahwa Bapa dan Anak, Bapa dan Logos itu adalah pribadi yang sama. Begini, mengapa Yohanes tidak menyertakan artikel di kata theos tadi? Kan saya sudah mengatakan ya, ada dua kata benda di sana. Yang pertama, kata theos itu tidak menggunakan definite artikel, tidak punya kata sandang. Tetapi kalau logos diberikan kata sandang ho di sana. Mengapa theos ini tidak punya definite artikel? Itu justru bagus. Sangat bagus. Kenapa? Karena Yohanes ini menunjukkan kepada para pembacanya bahwa firman dan Allah Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ini tujuan Yohanes tidak menggunakan definite artikel pada kata theos. Ya. Karena jikalau firman dan Allah Bapa itu adalah pribadi yang sama, menunjuk kepada orang yang sama, maka Yohanes seharusnya mencatat ho theos en ho logos. Jadi harus ada dua artikel di sana yang diletakkan pada kata theos dan juga logos, di mana istilah-istilah itu bisa dibolak-balik karena kedua kata benda itu menggunakan artikel. Harusnya seperti itu. Tapi Yohanes tidak memberikan kata sandang untuk theos, sehingga ini bukan bicara pribadi Allah Bapa, ya. Sekali lagi ya. Karena tidak ada artikel di sana, maka ini tidak sedang berbicara atau menekankan ya, atau tidak memfokuskan kepada pribadi Bapa. Tetapi ini harus dikaitkan dengan esensi atau hakikat daripada theos atau Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah, berarti firman itu sehakikat dengan Allah.
memiliki kualitas yang setara dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah benar. Ketiadaan artikel untuk kata theos di frasa yang ketiga ini membuktikan bahwa Sang Firman atau Yesus sebelum menjadi manusia adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Nah, setelah saya mempresentasikan materi saya, lalu kemudian ada giliran Pak Siaan untuk menanggapi ya. Tapi lucunya di sini, kalau sudah lihat dalam perdebatan itu, dia malah menggunakan teks lain yang akan dibahas di dalam crossfire kedua. Kami sudah sepakat ya, saya menggunakan 3 teks, dia menggunakan 3 teks. Ya, waktu saya mempresentasikan, maka dia harusnya menyerang posisi saya ini. Tapi setelah saya presentasi, justru dia menggunakan teks-teks yang akan dia presentasikan di babak di crossfire yang kedua, ya, di mana kami akan debatkan posisinya dia itu. Ya, dia menggunakan teks-teksnya dia itu untuk menyuruh saya untuk menanggapi. Padahal seharusnya dia harusnya menyerang 3 teks yang saya sudah berikan itu. Ini tidak dilakukan oleh dia. Berarti dia itu mungkin tidak siap atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Padahal kami itu sudah sepakat sejak 2 minggu lalu, masing-masing memberikan 3 teks. Kami sudah sepakat dengan itu, dan dia tahu persis itu, teks-teks yang saya gunakan. Tapi mengapa waktu saya selesai mempresentasi, kemudian dia mengatakan dia sudah lupa dengan teks-teks itu. Nah, ini kelucuan yang pertama daripada Pak Samuel, dia tidak memperhatikan baik-baik presentasi saya. Lalu Pak Samuel menanggapi seperti ini. Dia mengatakan bahwa menurut informasi dari bosnya, jadi dia menanggapi argumentasi saya bahwa kalau hanya ada 1 artikel dalam frasa tersebut, berarti itu membicarakan pribadi yang berbeda. Dia mengatakan begini, dia pernah bekerja dengan seorang bos katanya, bosnya ini orang Yunani. Dan dia sudah bekerja selama 11 tahun dengan bos itu. Bosnya itu mengatakan kalau kata theos tidak gunakan artikel, itu bukan menjelaskan 2 pribadi katanya. Lalu saya tanya sama dia, kok Bapak mendasari pada bos Yunani? Saya pakai buku-buku teologi loh Pak. Saya ada buku-bukunya. Kalau Bapak mengatakan begitu, Bapak harus tunjukkan buku mana yang Bapak kutip. Untuk sesuai dengan pandangan Bapak itu. Dari buku mana? Coba berikan kutipannya dari buku-buku. Lalu dia tidak bisa. Tidak mau memberikan. Bukan tidak mau, tapi memang tidak ada di dalam buku-buku seperti itu. Nah, jangan kita gunakan kata orang seperti itu, saudara, yang kita belum tahu bagaimana kepakarannya di dalam dunia akademis. Kalau kita menggunakan argumentasi seperti itu, itulah argumentasi yang salah sebetulnya. Kita tidak tahu orangnya dari mana ke mana, lalu kita asal comot saja mengutip pandangannya. Tidak seperti itu. Kita harus menggunakan textbook ya, yang diakui secara akademis, yang diakui kepakarannya. Orang-orang yang mencatat buku yang diakui kepakarannya. Tapi Pak Samuel tidak bisa memberikan itu. Argumentasi Pak Samuel yang mencomot kata-kata orang yang tidak jelas itu, jelas adalah argumentasi yang keliru. Misalnya ini sama saja ya, ketika misalnya para apologet Islam, mereka misalnya mengutip pandangan daripada Ustadz Moko Ginta atau Yahya Wolol nih misalnya. Loh, mereka itu siapa? Sarjana. Sarjana apa? Yahya Wolol ini katanya doktor, dia bilang. Lalu rektor di sebuah STT di Papua. Benar tidak dia rektor? Dan pernah sekolah di STT di Papua itu? STT Calvinis kalau tidak salah dia bilang. Betul tidak? Jangan mudah percaya orang seperti itu. Setelah dicek ternyata dia bukan rektor di STT tersebut. Bukan dosen. Tidak benar itu. Atau misalnya pihak Oneness Pentecostalism mengutip pandangan daripada Pak Joshua Tewu misalnya. DBS. Memang dia bergelar DBS, Doctor Biblical Study. Tapi DBS-nya itu dari mana? Saya mempertanyakan sekolah teologinya bukan untuk merendahkan sekolah teologi yang tidak. Tapi kita ingin cari tahu,
Dia dari sekolah teologi mana? Apa betul enggak dia sekolah teologi atau bagaimana? Nah, ternyata dia sendiri ya. Nah, ini tidak ada ya. Tidak jelas Dr. DBS-nya itu dari mana. Bahkan dia sendiri tidak mau berani mengungkapkan dari mana DBS-nya itu. Dia malu untuk mengungkapkan hal tersebut. Lalu kalau orang-orang seperti itu, buat apa kita mengutip orang-orang seperti itu? Ya, tidak jelas dari mana asal-usulnya itu. Nah, ini sama saja dengan bos Yunaninya Pak Samuel Siahaan itu. Dia cuma sebagai bos rekan kerja ya, berarti di dunia sekuler. Ya, di mana dia punya kualitas? Kapasitasnya itu di mana? Apakah dia pernah belajar di STT? Jangan pikir karena dia orang Yunani, dia pasti mengerti Yunani. Tidak bisa begitu. Bahasa di dalam Alkitab itu harus dimengerti berdasarkan konteks Alkitab itu sendiri. Konteks dekat, konteks jauh, kita harus menerapkan prinsip hermeneutik yang benar. Ayat yang satu harus dikaitkan ayat lain, bahkan di PL dikaitkan dengan PB, dan sebagainya. Jadi tinjuannya harus komprehensif. Bukan hanya karena orang itu mengerti bahasa Yunani, jago bahasa Yunani, fasih bahasa Yunani pun, ya tidak bisa semudah itu mengerti Alkitab. Dia harus belajar hermeneutik dengan benar dulu. Jadi argumentasi Pak Samuel Siahaan yang mengutip kata-kata bosnya itu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu saya menanyakan ke Pak Samuel, begini saja Pak, untuk menetralisir kebuntuan ini karena saya menuntut textbook yang harus dia gunakan, dia kutip berdasarkan pandangan tersebut, dia tidak bisa lakukan. Lalu begini aja Pak, coba Pak berikan contoh ayat-ayat di Alkitab, satu saja ayat Alkitab yang membuktikan bahwa kalau hanya pakai satu artikel itu berarti dia menuju pada pribadi yang sama. Atau kalau dia dua artikel menuju pada pribadi yang berbeda. Coba tunjukkan seperti itu Pak. Mana ayatnya? Nah, dia tidak bisa tunjukkan seperti itu. Berarti bos Yunaninya itu salah berarti. Karena itu tidak didukung dengan teks-teks yang lain. Sementara saya didukung dengan teks-teks lain. Nah, waktu dalam perdebatan itu saya memberikan contohnya. Contohnya misalnya dalam Yohanes 4 ayat 20. Pneuma ho theos, itu dalam bahasa Yunaninya disebut pneuma ho theos. Ada artikel ho dalam theos, tapi pneuma tidak. Ini berarti bahwa Allah adalah roh. Tidak bisa dikatakan roh adalah Allah. Tidak bisa, karena itu ada satu artikel di sana. Demikian juga dengan 1 Yohanes 4 ayat 16, tertulis ho theos agape estin. Kata theos atau Allah punya artikel, agape-nya tidak ada. Berarti Allah adalah kasih, bukan berarti kasih itu adalah Allah. Tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Juga dalam Yohanes 1 ayat 14, ini konteks daripada teks yang saya maksud ya. Kita sedang membicarakan Yohanes 1 ayat 1, lalu ayat 14 di bawahnya adalah konteksnya, di mana Yesus menjadi manusia, firman menjadi daging. Dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu adalah hologos sarx egeneto, firman telah menjadi daging. Itu tidak bisa dibalik menjadi daging telah menjadi firman. Tidak bisa seperti itu. Bagaimana ceritanya daging mau menjadi firman? Lawang firman itu kekal di minus tak terhingga. Sudah ada bersama dengan Bapa, berelasi dengan Bapa. Justru daging itu baru muncul ketika firman itu menjadi manusia, berinkarnasi. Kemanusiaan Yesus itu baru ada saat dia berinkarnasi. Tidak bisa seperti itu. Nah, saudara bisa melihat pernyataan saya ini dari buku-buku teologia. Misalnya dalam tulisan A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, volume 5, halaman 4-5. Atau ada di bukunya Pak Mangapul Sagala, ini Kemuliaan Yesus, di sini juga ada ya. Di dalam buku ini, dalam buku Pak Mangapul ini ada, di halaman yang ke 166 sampai 167. Di sini mengutip kata-kata C.K. Barrett, ya tulisannya John halaman 76, lalu Erskenkenburg. Wah, bagaimana ejaan ini? Erskenkenburg, tulisan John halaman 234. Jadi dikatakan
Ia berpendapat jika kata hotheos yang digunakan dalam frasa yang ketiga itu, maka itu akan mengimplikasikan tidak ada Allah lain di luar pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Maka Yohanes dengan tepat menulis pernyataannya sedemikian sehingga tidak disalah mengerti oleh pembacanya sebagai ajaran yang tidak membedakan antara Yesus dan Bapa. Ya, ini ada dalam tulisan ini. Lalu William Barclay juga mengatakan seperti itu. Ya, saya punya bukunya ini ya. Ini adalah tulisan daripada William Barclay ya, terjemahannya. Nah, ini tulisan dari William Barclay, Injil Yohanes tafsirannya. William Barclay berkata demikian, di sini Yohanes tidak mengatakan bahwa firman itu adalah hotheos. Tidak pakai artikel di sana Yohanes. Kalau ia katakan begitu, maka secara tegas dapat diterjemahkan firman itu identik dengan Allah. Identik, kalau pakai kata sandang. Tetapi Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah theos, tanpa kata sandang ho. Sehingga artinya ialah bahwa firman itu mempunyai keberadaan, esensi, kualitas, dan karakter seperti Allah. Kalau Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, ia tidak maksudkan bahwa firman itu identik dengan Allah. Sama ya kata-kata dari bukunya Pak Mangapul tadi. Yang ia maksud ialah bahwa Yesus begitu sempurna seperti Allah dalam pikiran, hati, dan keberadaan, sehingga di dalam Dia kita dapat melihat rupa Allah yang sempurna. Ini dalam buku William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Injil Yohanes pasal 1-7, halaman 66-67. Saya menggunakan buku-buku teologi yang diakui kepakarannya oleh ahli-ahli teologi. Bahkan ahli bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani, A.T. Robertson itu. Pak Samuel Siaan mana? Hanya mendasari pada bos orang Yunani. Tidak peduli sehebat, sefasih apapun dia berbahasa Yunani, tapi kalau tidak bisa menunjukkan ayat-ayat lain yang serupa dengan itu, sesuai dengan pemahamannya, tidak bisa menunjukkan konteksnya dan sebagainya, maka itu buat saya itulah omong kosong. Tidak ada gunanya kamu jago Yunani. Jadi melalui teks ini, Yohanes 1 ayat 1, Rasul Yohanes ingin menjelaskan bahwa Sang Firman atau Yesus prainkarnasi sebelum dia menjadi orang, itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan di ayat yang ketiga. Dia sudah eksis bersama dengan Sang Bapa sebelum penciptaan dan menjalin relasi persekutuan yang intim dengan Bapa sejak kekekalan lampau. Hal ini membuktikan bahwa Logos atau Firman dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda dan sekaligus mencerminkan kemuliaannya. Ini dikuatkan dengan konteksnya bahwa yang menjadi daging atau manusia itu bukan Bapa, tetapi Hologos. Firman itu menjadi manusia. Ayat yang ke-14 ya. Kenapa demikian? Karena Yohanes ingin membedakan antara Bapa dan Firman yang menjadi manusia. Kita tidak pernah menjumpai di Alkitab yang mencatat bahwa Bapa itulah yang menjadi manusia atau yang menjadi daging. Tidak pernah. Saudara cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun teks yang mengatakan bahwa Bapa itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia berinkarnasi hanyalah anak yang diutus oleh Bapa. Nah, ini membedakan pribadi antara keduanya. Nah, ada yang menarik karena Pak Samuel itu sempat protes dan berkata bahwa kata logos itu berasal dari kata lego yang adalah kata kerja. Lalu dia menunjukkan leksikon ya, kamusnya dia itu. Ya, kita sempat terhenti lama di situ gara-gara dia ingin menunjukkan leksikon. Sebetulnya saya harus cut waktu itu, tapi saya kok cenderung membiarkan dia membuka leksikon sehingga diskusinya menjadi lama gara-gara buka leksikon itu ya. Nah, dia mengatakan bahwa kata logos itu berasal dari kata lego yang adalah kata kerja. Yang tidak peduli ya. Kalau dari mana asal usulnya daripada kata logos, tidak peduli saya. Kita sedang membicarakan teks dalam Yohanes 1 ayat 1. Maka kita harus fokus kepada ayat tersebut. Dan di ayat itu, kata logos itu bukan kata kerja, tetapi kata benda di sana. Saya sudah katakan kepada Pak Sian bahwa itu adalah kata benda di sana, bukan kata kerja di sana. Tapi dia tetap ngotot menggunakan
kata lego. Padahal Yohanes 1 ayat 1 tidak mencatat lego. Di sana logos. Kata lego memang ada dalam Alkitab, tapi itu dicatat di teks-teks yang lain, di ayat-ayat yang lain. Misalnya, seperti dalam Matius 1 ayat 16, Matius 1 ayat 20, Matius 1 ayat 22, dan sebagainya. Di situ muncul kata lego di sana. Memang itu berbeda dengan logos yang dimaksud. Logos itu kata benda di sana, bukan kata kerja. Tapi dia simpangkan ke lego, yang adalah kata kerja. Nah, kemudian Pak Samuel ini mengaitkan Yohanes 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dia mengatakan, berfirmanlah Allah, bukannya berfirmanlah firman. Jadi, dia sepertinya mengidentikan antara berfirmanlah Allah di Kejadian 1 itu dengan logos di Yohanes 1 ayat 1. Menurut saya ini lagi-lagi suatu kekeliruan ya. Karena logos yang dibicarakan di Yohanes 1 ayat 1 itu berbeda dengan Kejadian pasal 1. Memang ada teolog yang menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu paralel dengan Yohanes 1 ayat 1. Memang ada seperti itu. Tapi dalam Kejadian 1 ayat 3 kata-kata berfirmanlah Allah itu tidak sama dengan logos yang dibicarakan di Yohanes 1 ayat 1. Karena logos dari Yohanes 1 ayat 1 itu bukan hanya sekedar kata-kata Allah. Tetapi itu adalah suatu pribadi yang bersama dengan Allah, berelasi dengan Allah secara kekal. Itu adalah suatu pribadi, tidak sama dengan Kejadian 1 ayat 3. Nah, argumentasi pertama saya ini tidak bisa dijawab oleh Pak Samuel. Dia malah lari ke pernyataan bosnya yang orang Yunani katanya. Lalu dia lari ke soal saksi-saksi Yehova yang katanya saya tidak mengerti pandangan saksi Yehova. Bahkan dia menyuruh saya menelpon Bambang Nursena dan Daniel Biantoro untuk mempertanyakan pandangan saksi Yehova tersebut. Saya sudah katakan bahwa saya sudah bertemu dengan saksi Yehova. Ya, saya sudah sering diskusi dengan mereka kok. Dan saya tahu persis pandangannya dia. Bahwa Allah itu, Theos itu memang bukan Allah yang sejati. Dia hanyalah suatu Allah yang bersifat ilahi. Yang lebih rendah posisi daripada Bapa. Saya tahu itu. Loh kok di sini Pak Samuel terus menyinggung ke masalah itu seakan-akan saya tidak mengerti dan tidak memahami posisi saksi Yehova, atau dia menyamakan antara saya dengan saksi Yehova mungkin. Ini kan lagi-lagi Pak Samuel ini melakukan straw man di sana. Lalu ada yang kedua, dasar teks Alkitab saya yang kedua adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini ada dalam konteks percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, orang pemimpin agama Yahudi. Yesus di situ mengangkat topik kelahiran kembali, di mana seorang harus dilahirkan baru oleh Roh untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dan mulai ayat 14 sampai 21, Yesus kemudian memberitakan Injil kepada Nikodemus. Jadi dia PI kepada Nikodemus di sana ya. Ini pelajaran buat kita untuk juga meneladani Kristus. Yesus sendiri saja memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Yesus memberitakan Injil kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Walaupun dia seorang pemimpin agama, tapi dia belum mengenal Kristus. Dan karena itu Yesus dengan penuh kasih memberitakan Injil kepada dia. Supaya dia bisa percaya kepada Kristus. Nah, itu pun harus kita lakukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kewajiban kita adalah memberitakan Injil, kabar kesukaan itu, agar supaya orang bisa mendengar kabar sukacita itu, lalu dia bisa memiliki Kristus, lalu dia akan ada bersama Kristus di surga. Ini yang menjadi pesan terakhir Yesus waktu dia naik ke surga, agar murid-muridnya memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, yang menarik adalah ayat yang ke-16 di sana. Di sana dikatakan bahwa karena kasih Allah yang begitu besar, maka Ia mengaruniakan anaknya. Lihat ya, ada kata mengaruniakan di sana. To give, memberikan anaknya. Lalu kata anaknya di sana. Maka di sini ada pembedaan antara Allah, Hotheos, dengan anaknya, ya, Huion. Bapa mengaruniakan atau memberikan, dan anak yang dikaruniakan atau yang diberikan itu.
Nah, ini dikuatkan dengan ayat selanjutnya ya, dalam ayat yang ke-17 mengatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ada dua kata di sana ya. Mengutus ya, aposteilen dan anaknya. Bapa mengutus anaknya ke dunia. Ini apa? Ini lagi-lagi membedakan ya antara Allah Bapa yang mengutus dan anak yang diutus. Adanya fakta Bapa mengutus anak, ini berarti pribadi Bapa ini berbeda dengan pribadi anak. Bapa tidak bisa mengutus manifestasinya, mengutus. Nah, tidak begitu. Yang mengutus adalah pribadi, yang diutus juga adalah pribadi. Maka ini membicarakan dua pribadi yang berbeda. Kalau Bapa adalah anak itu sendiri, mengapa ada kata-kata mengaruniakan di ayat 16, lalu kata-kata mengutus di ayat 17? Untuk apa? Apakah Bapa mengutus dirinya sendiri? Dia mengutus pribadinya sendiri? Tidak seperti itu. Nah, coba kita gunakan teksnya ya. Karena Oneness Pentakostalism ini atau Sabellianisme mengatakan Bapa itu pribadi yang sama dengan anak, dengan Yesus. Sekarang kita ganti ya kata-kata Allah dan anak di sana dalam kedua teks itu, dalam Yohanes 3:16 dan Yohanes 3:17, kita ganti kata Allah dan anak sana menjadi Bapa. Coba. Saya bacakan ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Bapaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Bapa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan menjadi lucu ya. Maksud kata Bapaknya itu seperti apa? Apakah Bapak punya Bapak? Lalu apakah Bapak itu mengaruniakan dirinya sendiri ke dalam dunia? Yohanes 3:17. Sebab Bapa mengutus Bapaknya, kita ganti ya, kata Allah dan anak sana. Sebab Bapa mengutus Bapaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sama dengan 16 tadi itu, di ayat 17 ini maksud kata Bapaknya itu bagaimana? Bapak mempunyai Bapak. Apakah Bapak mengutus dirinya sendiri? Mengutus pribadinya sendiri ke dalam dunia? Ini kan sebuah hal yang irasional. Kata-kata irasional ini ditanggapi oleh Pak Samuel mengatakan, loh kok Bapak mengatakan irasional? Memang Allah kita itu heran. Allah kita itu heran. Berarti irasional itu. Tidak bisa diselami, tidak bisa dipahami secara mendalam. Oh ya, memang begitu. Allah kita itu tidak terselami, memang kita tidak bisa memahami Allah secara 100%. Tak bisa. Allah kita itu tidak terselami. Makanya doktrin Allah Tritunggal bukannya tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Karena apa? Kita tidak bisa menjelaskan Allah secara sempurna, secara perfect, ya, sempurna, 100%, tidak bisa. Tetapi yang saya maksud dengan irasional itu, Pak Siaan, di dalam ayat-ayat ini. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana mungkin Bapa mengutus dirinya sendiri? Dia mengaruniakan pribadinya sendiri ke dalam dunia. Itu kan irasional. Kalau bukan dua pribadi di sana, kalau hanya satu pribadi, itu menjadi lucu. Lalu, kemudian Pak Samuel memberikan argumentasi dengan memberikan sejumlah teks di sana, yaitu Yesaya 43 ayat yang ke-11, 63 ayat 5, Yesaya 35 ayat 4, yang menjelaskan bahwa Yahweh atau Allah lah juru selamat itu. Jadi waktu Bapak mengutus anaknya, ya memang karena dia bilang Yahweh itulah juru selamat Allah. Allah juru selamat dan mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, pribadi yang sama yang diutus. Dia mengatakan ya, bahwa Yesus adalah juru selamat karena Yahweh juru selamat dan yang diutus itu adalah keanak manusiaannya. Pak Samuel mengatakan, Yesaya 9 ayat 5 dia kutip sana. Ini lucu lagi Pak Samuel ya. Kok yang diutus itu adalah keanak manusiaannya? Dalam debat saya sudah protes mengenai itu. Saya katakan bahwa Yesus sudah adalah Allah, anak Allah, saat sebelum menjadi manusia. Saat sebelum dia diutus ke dunia, dia sudah adalah anak Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Yohanes 3:16, Yohanes 3:17. Bukan
keanak manusiaannya itu yang diutus. Tapi anak Allah yang diutus. Bukan kemanusiaannya. Ini kan ngawur sekali ya. Bahkan sebuah kegilaan sebetulnya. Anak manusia, kemanusiaannya itu baru muncul setelah anak Allah hadir ke dunia. Dia menjadi daging, baru muncullah kemanusiaannya itu. Bagaimana mungkin dikatakan keanak manusiaannya itu yang diutus? Lucu sekali. Lalu Pak Samuel menggunakan teks dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 itu adalah nubuatan kelahiran Yesus. 700 tahun sebelum dia lahir, Yesaya sudah memberikan nubuat, ramalan. Nanti 700 tahun kemudian akan lahir seorang yang akan memerintah Israel. Dia akan disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan seterusnya. Itu nubuatan kelahiran manusia Yesus. Bukan berarti manusianya itu yang diutus ke bumi. Ini pemahamannya Pak Samuel ini ngawur lagi ya terhadap teks tersebut. Ini cara pembacaan yang salah dari Pak Samuel ya. Lalu saat Pak Samuel katakan bahwa Yahweh lah juru selamat, saya katakan itu tidak masalah. Semua ayat-ayat PL yang diungkit oleh Pak Samuel itu tidak masalah. Karena kami percaya bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Bukan cuma Yesus, Roh Kudus juga adalah Yahweh. Bapa Yahweh, Yesus adalah Yahweh, Roh Kudus juga ada Yahweh. Nah setelah saya mengatakan begitu, Pak Samuel mengatakan dia bingung katanya. Bingung kenapa? Baru kali itu katanya dia dengar dari saya. Dia tidak menjumpai orang-orang Trinitarian yang mempunyai pandangan seperti saya itu. Nah, lalu saya katakan, wah berarti Bapak ini tidak memahami posisi Tritunggal dengan benar kalau begitu. Saya menyuruh Pak Samuel, silakan tanya kepada para teolog Trinitarian. Trinitarian yang asli pasti mempunyai pandangan yang sama dengan saya. Lalu saya suruh dia untuk tanya pada Pak Deki Gadas, yang dia itu ngotot sekali mau berdebat dengan Pak Deki. Tanya kepada Pak Deki. Pasti Pak Diki punya pemahaman yang sama dengan saya dalam hal ini. Ya, di sini memang Pak Samuel kurang literasi, dia kurang membaca buku-buku teologi, kurang membaca pandangan-pandangan para Trinitarian, sehingga dia mengatakan baru kali itu dia dengar dari saya. Nah, semoga setelah Pak Samuel baru mendengar dari saya, semoga Pak Samuel menjadi bertobat dan percaya kepada apa yang saya katakan itu. Kemudian, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh, Bapa adalah Yahweh, dan Roh Kudus adalah Yahweh, tetapi tetap ada satu Yahweh? Karena memang Alkitab mencatat demikian, Yesus memang adalah Yahweh, dalam tulisan dalam Yeremia itu. Misalnya saya waktu perdebatan itu saya memberikan contoh, dalam mencipta. Bapa juga mencipta, Yesus mencipta, Roh Kudus juga mencipta. Tapi Yesaya 44:24 mengatakan hanya ada satu pencipta, yaitu Yahweh, yang seorang diri membentangkan langit. Tapi mengapa faktanya dalam Yohanes 1 ayat 3 Yesus pencipta? Di dalam kitab Ayub 33 ayat 4 dikatakan Roh Kudus juga mencipta. Karena baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi dalam satu esensi. Mereka bukan tiga Yahweh, satu Yahweh di dalam tiga pribadi yang terlibat di dalam penciptaan. Nah, seperti itu. Kalau kita memahami seperti Pak Samuel mengatakan bahwa Bapa itu adalah pribadi yang berbeda dengan anak, kalau kita memahami, kalau Pak Samuel mengatakan bahwa Bapa itu adalah pribadi yang sama dengan anak, satu pribadi, ya tapi hanya satu berbeda manifestasi, maka bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 3 yang disinggung oleh Pak Samuel tadi itu? Berfirman Allah jadilah terang. Bagaimana mungkin manifestasi kemudian bisa enggak manifestasi berkata demikian? Lawang manifestasi ini bukan seorang pribadi, bukan suatu pribadi, ya dia tidak bisa ngomong. Kalau dia bisa berbicara, maka dia adalah suatu pribadi. Itu adalah kesimpulan yang masuk akal ya. Berfirman Allah jadilah terang. Manifestasi bisa enggak begitu? Jadilah terang. Ya enggak bisa, dia bukan pribadi kok. Kemudian Pak Sian menyuruhkan Keluaran 34 ayat 5 dan Kejadian 19 ayat 24 yang mencatat Yahweh menyerukan nama Yahweh.
juga Yahweh menurunkan hujan belerang berasal dari Yahweh. Nah, saya menjawab ya waktu itu, mestinya itu adalah pelurunya, senjatanya orang Trinitarian, bukannya orang Oneness Pentakostalism yang mengangkat itu. Pak Siaan justru sedang menggunakan teks ya, menjadi menggunakan teks yang menyerang dirinya sendiri. Dia menggunakan peluru yang ditembakkan kepada dirinya sendiri. Itulah Pak Siaan ya, menggunakan ayat-ayat tersebut. Justru itu adalah ayat-ayat yang digunakan oleh Trinitarian yang menggambarkan seakan-akan ya ada dua Yahweh yang berbeda. Seakan-akan ya. Ada Yahweh yang menurunkan hujan belerang berasal dari Yahweh ya, dari langit. Lalu ada Yahweh yang menyerukan nama Yahweh. Seakan-akan ada dua Yahweh. Mengapa demikian? Karena memang ada kejamakan tertentu di dalam diri Yahweh, dalam diri Allah itu. Dan kalau kita mengaitkan dengan teks-teks yang lain, apalagi dalam teks-teks dalam Perjanjian Baru, maka kita menjumpai yang satu bisa berbicara kepada yang lain, ya. Yang satu bisa mengasihi yang lain, yang satu bisa mengutus yang lain. Ini membuktikan pribadi. Berarti ada 3 pribadi di sana, tetapi tetap dalam satu hakikat Allah. Kemudian Pak Samuel menyinggung Bambang Nursena ya, dan mengatakan bahwa Allah menyertai orang yang panjang sabar. Jika demikian, apakah kalau Allah menyertai 1000 orang, berarti ada 1000 Allah di sana? Ya. Ada 1000 pribadi berarti di sana. Nah ini Pak Samuel lagi-lagi melakukan kesalahan berpikir di sana, yaitu dengan melakukan straw man di sana. Karena saya tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Saya tidak pernah bilang bahwa Allah itu ada 3. Ada 3 Allah. Tidak ada. 3 pribadi di dalam satu Allah. 3 pribadi ini bukan 3 Allah. Mengapa dikatakan pribadi? Karena yang satu bisa berbicara kepada yang lain, yang satu bisa mengutus yang lain, dan sebagainya. Tetapi tetap satu Allah. Karena Alkitab mengatakan Allah itu esa. Yang mencipta itu seorang diri. Saya tidak pernah mengatakan 3 Allah. Pak Samuel lagi-lagi melakukan straw man di sini. Kesalahan, kesesatan berpikir di sini. Yang menyerang posisi saya. Lalu yang ketiga. Dasar kitab suci yang ketiga adalah Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kalau di poin yang pertama menjelaskan Allah sudah eksis bersama Firman, Sang Logos, bersama dengan Bapa, menjalankan relasi personal dengan Bapa. Maka di dasar saya yang kedua itu menjelaskan bahwa Firman itu diutus oleh Bapa, dikaruniakan oleh Bapa. Sudah bersama, lalu diutus oleh Bapa. Kemudian poin yang ketiga saya tunjukkan bahwa setelah Logos, Firman Anak itu diutus ke dunia, waktu dia ada di dunia, maka dia berbicara, ngomong. Dia berdoa kepada Bapa. Bapa, permuliakanlah aku padamu seperti kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini ada kata-kata ya Bapa. Yesus berkata ya Bapa. Ya. Lalu ada kata-kata aku yang menunjuk pada diri Yesus. Jadi Yesus anak ini berbicara kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, ya Bapa. Nah ayatnya mencatat bahwa Yesus sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada. Yohanes di titik ini ingin merujuk kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 yang sudah saya gunakan tadi dasar ya di poin pertama. Jadi ketiga teks yang saya gunakan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yohanes sedang merujuk kepada Yesus yang sudah bersama dengan Allah sejak kekekalan lampau, yang sudah menjalin relasi personal dengan Bapa. Dan disitulah kemuliaan Yesus bersama Bapa. Yohanes kembali menyinggung itu dalam Yohanes 17 ayat 5. Di mana Yesus berkata, permuliakanlah aku yang Bapa, seperti kemuliaan yang sudah aku miliki sebelum dunia ada. Ini suatu hal yang luar biasa yang membuktikan bahwa Yesus itu memang adalah sungguh-sungguh Allah yang sejati. Saudara. Dan di sini Yohanes jelas membedakan antara Bapa dengan Yesus. Karena Yesus atau anak Allah atau Sang Logos yang sudah menjadi manusia ini berbicara kepada Bapa.
berdoa kepada Bapa, berkata-kata kepada Bapa. Kalau ini adalah pribadi yang sama, ya tidak mungkin ada komunikasi di antara Yesus dan Bapa. Harus adalah pribadi, baru bisa benar di sana. Ya. Kalau Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa, tidak perlu dia berdoa kepada Bapa. Lawang dia adalah Bapa itu sendiri, ngapain dia berdoa kepada Bapa? Jikalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, apakah berarti Yesus berdoa pada dirinya sendiri? Nah, ini yang disebut dengan teman kita di waktu sesi tanya jawab sebagai sandiwara di sana. Ada sandiwara di sana. Apakah manifestasi itu memiliki kemuliaan sebelum dunia ada? Manifestasi ini bukan suatu pribadi kok. Kok dia memiliki kemuliaan yang hanya bisa dimiliki oleh Allah. Apakah Bapak bisa mempermuliakan sebuah manifestasi? Kan lucu sekali kalau Yesus itu anak Allah adalah sebuah manifestasi Bapak. Kok Bapak bisa mempermuliakan manifestasi itu? Nah saudara, ini adalah bagian pertama dari review perdebatan saya dengan pihak Oneness Pentecostalism. Dan nanti ada bagian kedua, di mana saya akan memberikan 3 teks yang menjadi argumentasi dari pihak Oneness Pentecostalism dan bagaimana saya menjawabnya. Jadi argumentasi 3 teks yang sudah saya gunakan tadi itu sama sekali tidak bisa dibantah oleh Pak Siaan, malah dia lari ke bos Yunani, dia lari ke saksi Yehova, dia lari ke kata logos yang dia pelintir menjadi lego, kata kerja, padahal Yohanes 1 ayat 1 mencatat logos di sana, bukan lego di sana. Itu jelas adalah kata benda. Dia lari ke hal-hal lain dan bahkan melakukan strawman kepada saya. Sesuatu yang saya tidak pahami, itu yang dia serang seakan-akan adalah pandangan saya sendiri. Mengatakan ada 1000 Allah seperti kata Bambang Nursena, ya siapa yang bilang ada 1000 Allah? Saya tidak pernah mengatakan 1000 Allah ataupun 3 Allah, saya mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat, bukan 3 Allah. Nah, inilah Pak Samuel Siaan yang katanya lebih pintar daripada Pak Joshua Teo, ternyata faktanya ya seperti itu. Oke, kita akan berjumpa dalam review yang kedua.